Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada bidang studi seni musik, pembelajaran bidang studi seni musik. Salam semangat, inspirasi selalu ada dalam diri kalian. Ya, anak-anak, pada pertemuan kita yang ketujuh, saya akan membahas tentang materi notasi musik. Seperti halnya yang lainnya, ini sudah saya singgung pada pertemuan yang keempat kalau tidak salah, atau yang ketiga, tentang notasi. Notasi adalah bahasa yang digunakan untuk bermain musik. Tujuan dari pembelajaran kali ini ialah mengerti dan memahami tentang notasi musik. Jadi harapan saya setelah mengikuti materi ini, kalian menjadi mengerti dan memahami tentang notasi musik. Oke, langsung saja mengenal notasi musik. Notasi musik ada beberapa. Yang pertama ialah notasi balok, notasi angka, dan yang namanya notasi simbol. Nah, ini notasi balok contohnya. Jadi mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan gambar di bawah ini yang menunjukkan beberapa tanda bentuk-bentuk gambar. Ini dinamakan notasi balok. Yang selanjutnya notasi angka. Nah, ini contohnya. Ini kebetulan yang digunakan notasi angka pada notasi untuk paduan suara. Di sini ada SATB, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Menggunakan angka-angka dan pada beberapa tanda-tanda yang disebut dengan tanda dinamika dan beberapa tanda Do sama dengan G dan sebagainya, 4/4 nanti akan kita bahas. Yang terakhir adalah notasi simbol. Ini agak awam, mungkin kalian juga baru lihat, baru dengar juga. Notasi ini menyimbolkan tangan, gerakan tangan yang digunakan untuk bermain angklung biasanya, menggunakan notasi simbol. Siapakah yang memberi notasi simbol ini? Biasanya adalah dirijen, atau bahasa Indonesianya pimpinan musik. Dirijen itu bahasa Belanda, sedangkan bahasa Inggrisnya konduktor. Nah, itu pemimpin yang main musik itu biasanya tangannya bergerak dengan simbol semacam ini untuk mengajak pemainnya memainkan nada yang diinginkan dari pemimpin tersebut. Oke, langsung saja. Pembahasan yang pertama tentang notasi, saya menekankan pada pembelajaran kali ini ialah notasi balok. Kenapa? Karena nanti yang familiar keluar dalam ujian, khususnya ujian akhir kelas 12 itu contoh-contohnya biasanya dalam bentuk notasi balok. Nah, harapan saya nanti kalian setelah mengikuti paham. Kita bahas yang pertama yaitu lingkaran Queen. Lingkaran Queen adalah bentuk sebuah lingkaran kumpulan nada yang di sini sudah ada tulisannya C, G, D, A, E, B, G atau F crash, ada tanda pagar, ada D, B kecil atau D mol, A mol, E mol, B mol, dan F. Nah, pada penulisan notasi balok, nada-nada ini atau urutan nada atau kumpulan tangga nadanya, misalkan tangga nada G ini tidak dituliskan dalam bentuk G, tetapi dalam bentuk simbol pagar. Nah, ini yang saya tunjuk. Kalau ada tanda pagar 1 berarti tangga nada yang dimainkan adalah G. Kalau ada pagar 2 pada gambar, itu berarti tangga nada D. Kalau ada tanda B kecil 1 di depan, berarti tangga nada yang dimainkan F. Sedangkan kalau B kecilnya ada 2, berarti yang dimainkan adalah tangga nada bemol. Itu yang disebut dengan lingkaran Queen. Tidak usah bingung, nanti akan ada contohnya untuk lebih jelas posisinya di mana tanda-tanda tersebut pada notasi balok. Selanjutnya ialah sebelum menuliskan atau belajar notasi balok, kita perlu mengenal yang namanya garis paranada. Garis paranada ini adalah garis di mana untuk menempatkan nada-nada pada notasi balok. Garis yang paling bawah disebut garis pertama, selanjutnya kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di tengah-tengahnya disebut spasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
contoh penempatannya semacam ini. Gambar yang sebelah kanan kalian ini. Nah, ini ada posisinya, ada gambarnya, ada penempatannya. Nah, kalau tempatnya di sini berarti ini C. Kalau tempatnya posisinya di sini berarti D, E, F, G, dan seterusnya. Ini menjadi panduan pokok untuk penulisan posisi nada pada kunci G. Kenapa kunci G? Karena di depannya ada tanda ini. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Oke, setelah kita mengetahui bentuk garis paranada, selanjutnya ialah tanda kunci nada. Nah, ini yang disebut tanda kunci nada. Tadi, kalau ada tanda di depan misalkan semacam ini, berarti ini adalah kunci G, yang paling atas, gambar paling atas. Selanjutnya, kalau ada tanda ini, berarti yang dimainkan adalah kunci F, atau biasanya digunakan untuk suara bass. Kalau ada tanda semacam ini, yang nomor 3 berarti kunci C, C alto. Selanjutnya kalau ada tanda semacam ini di awal, ini berarti kunci C untuk suara tenor. Nah, posisinya kalau digambar, nah biasanya di awal garis paranada ini tempatnya. Kalau G semacam ini tempatnya. Nah, letaknya G ini di titik ini menggambarkan bulatan ini lurus dengan G-nya ini adalah nada G atau nada sol pada baris kedua. Sedangkan untuk contoh yang gambar paling bawah ini adalah simbol F. Berarti titiknya sini ini, F ini di antara titik 2 ini ada bulatan ini. Kalau ada tanda bulatan ini berarti nadanya yang dimainkan adalah nada F atau Fa. Itu yang disebut dengan tanda kunci nada. Oke, saya lanjutkan lagi pada materi selanjutnya. Nah, selanjutnya masih berhubungan dengan tadi lingkaran Queen. Nah, ini yang saya maksud dengan lingkaran Queen tadi. Ada istilah-istilah tanda nada dasar tadi. Tanda pagar 1 berarti G, tanda pagar 2 berarti D, tanda pagar 3 berarti A, dan seterusnya. Begitu juga dengan tanda mol. Loh, Pak, ini kok ada tanda gandeng 2? Ya, ini kalau di F. Tulisannya semacam ini, crashnya. Hampir sama semuanya. Baik pagar 1, pagar 2 dengan istilah crash. Begitu juga. Contohnya pada gambar bawah ini. Setelah ada penulisan tanda kunci, biasanya diikuti tanda pagar atau tanda mol pada gambar yang paling bawah ini. Itu menunjukkan tangga nada apa yang digunakan. Jadi tidak menggunakan huruf lagi G mayor atau huruf G tapi menggunakan tanda pagar ini. Ini kalau 1 berarti tangga nadanya yang dimainkan adalah tangga nada 1 crash istilahnya. 1 pagar itu 1 crash. Berarti tangga nada G. Itu. Saya rasa sangat mudah, cuma memang harus menghafal. Kalau jumlahnya pagar 1 itu berarti G, pagar 2 D, dan sebagainya. Selanjutnya yang perlu kita ketahui ialah tanda birama. Tanda birama itu apa? Saya yakin kalian juga sudah paham. Tanda birama pada gambar yang paling kiri. Nah, ini yang saya tunjukkan ini adalah tadi sudah jelas. Tanda kunci. Nah, awal. Nah, ini adalah tanda birama. Kalau kalian melihat di partitur ada tulisan 4/4, 3/4, 2/4 ya. Ataupun pecahan yang lainnya, misalkan pecahan yang eh, lebih banyak 8 berapa per 4 itu termasuk juga tanda birama. Nah, sedangkan garis putus-putus ini adalah garis birama. Garis birama. Ini tanda biramanya, ini garisnya. Garis ini memberikan sekat atau pembagian. Pada musik disebut dengan bar. Berarti ini bar pertama, bar kedua, bar ketiga, bar keempat.
Nah, selain ada tanda birama, juga ada tanda-tanda khusus. Misalkan kalau ada tanda garis tebal, terus garis tipis, ada titik dua, berarti awal pengulangan nada. Sedangkan kalau garisnya di belakang tebalnya, yang tipis di depan ada dua, adalah berakhirnya pengulangan. Jadi nadanya diulang lagi. Dari awal ada tanda ini sampai tanda yang berikutnya. Sedangkan yang gambar paling bawah, ini ada gambar nada, kok ada tanda ini Pak, miring terus titik-titik, miring terus titik-titik ini. Ya ini pengulangan dari nada sebelumnya, dimainkan lagi. Semacam itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal garis paranada, terus birama, kita mengenal yang namanya tempo. Nah, contohnya istilah pada musik ada istilah largo, lento, adagio, andante, moderato, allegro, vivace, presto. Istilah ini bahasa-bahasa Itali sebetulnya. Bahasa Latin. Nah, jadi istilahnya ada lambat sekali, lebih lambat, lambat, sedang, sedang agak cepat, cepat, lebih cepat, presto cepat sekali. Tapi kadang-kadang pada partitur musik tidak dituliskan dalam largo, leto, adagio, tapi dituliskan dalam bentuk angka 40, 60. Nah, misalkan pada gambar di bawah ini, contoh akselerando. Nah, contoh akselerando. Nah, ini ada 60, ada tanda gambar nada sama dengan 60. Berarti ini dimainkan kecepatan. Dalam memainkannya adalah 60 ketukan per menit. Kecepatannya harus semacam itu. Pada garis bar berikutnya ada 180, berarti kumpulan nada ini dimainkan pada kecepatan 180 ketukan per menit. Berarti tambah cepat, Pak. Iya, tambah cepat. Kalau 1 menit 60 ketukan, ya berarti kalau berikutnya 180 ya tambah cepat dimainkannya. Semacam itu penulisannya. Biasanya berada di atas sendiri atau di bar berikutnya, di atas-atas semacam ini. Itu yang disebut dengan tanda tempo. Saya lanjutkan. Nah, selanjutnya tanda harga nada. Jadi banyak yang ketika belajar notasi bingung. Sebetulnya kalau ada gambar bulat itu berarti nada yang dimainkan yaitu notnya penuh, nilai ketukannya 4 ketuk. Jadi dibunyikan selama 4 ketuk. Sedangkan kalau ada bulat, ada tiangnya, dibunyikan selama 2 ketukan. Bulat hitam, ada tiangnya 1 ketukan. Bulat hitam, ada tiang, ada benderanya, setengah ketukan. Hitam benderanya ada 2 1/4. Bulat hitam ada tiang, benderanya 3, berarti 1/8. Nah, itu simbolnya semacam ini. Berarti kalau ada simbol di garis paranada bulat, berarti dimainkan 4 ketuk. Nah, di sebelahnya bulat ini juga ada tanda istirahat. Tanda istirahat ini berarti tidak boleh dimainkan atau tidak boleh berbunyi. Jadi harus diam, jadi tidak ada bunyinya. Contohnya begini, 4 ketuk, kotak ke bawah, 2 ketuk, kotaknya ke atas, 1 ketuk, garis, ya garisnya lucu ini ngeluar gini. Kalau setengah ketuk ada benderanya 1/4 dan seterusnya. Itulah tanda harga pada nada atau yang pada garis birama, atau bukan garis birama, maksud saya pada garis paranada. Nah, pada materi selanjutnya ini, di gambar ini, nah ini posisinya. Nah, posisi nadanya semacam ini. Posisi nada pada garis paranada. Nah, di awal ini apa? Berarti kalau ada tanda ini adalah kunci nadanya kunci G. Posisinya semacam ini. Posisi C berarti paling bawah ada garisnya.
D atasnya sedikit, E atasnya sedikit, F atasnya sedikit, G garis kedua. Terus A pada spasi kedua. Tadi jangan lupa ada garis pertama yang paling bawah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sedangkan di tengah-tengahnya istilahnya spasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di belakang ini ada tanda tadi, yaitu tanda garis hitam tipis terus garis hitam tebal. Berarti ini berakhir, tanda akhiran. Jadi terakhir dimainkan harus berhenti di sini. Itu posisi pada nada. Oke, setelah kita mengetahui, mari kita belajar membaca notasi. Pada gambar ini, saya memberikan notasi balok lagu Ibu Kita Kartini, ya, karya W.R. Supratman. Jadi tulisannya semacam ini, judulnya biasanya di atas. Nah, ini cara membacanya. Ibu Kita Kartini jelas ini ya, bisa dibaca. Terus biasanya penciptanya di sebelah kanan atas juga, itu W.R. Supratman. Nah, kalau ada pencipta NN, nah itu istilah NN, N huruf besar itu no name, jadi belum diketahui penciptanya, tidak diketahui penciptanya. Oke, mari bersama-sama kita baca. Nah, di sini ada tulisan tempo 80. Nah, berarti ini kecepatan lagu Ibu Kita Kartini ini seluruh nadanya dimainkan dalam kecepatan 80 ketukan dalam 1 menit. Nah, jadi kecepatan semacam itu. Terus tanda awalnya adalah G, kunci G. Nah, ini kuncinya G nih. Yang paling awal sendiri disebut dengan kunci G. Selanjutnya biramanya 4/4. Nah, ini biramanya 4/4. Ada tulisan 4/4. Loh Pak, kok tidak ada tanda crash, tidak ada tanda mol atau tanda pagar? Berarti yang dimainkan ini adalah tangga nada G saja. Pada tadi contohnya tanda nada G dimulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do lagi. Jadi dari do awal natural sampai do paling tinggi. Nah, ini posisinya semacam ini. Kalau di sini di atas ini ada tulisan C, C7, F, G, C, A7. Ini bukan nada, tetapi ini adalah akord. Saya bahas kemarin pada pertemuan kemarin, akord adalah 3 nada atau lebih yang dimainkan bersamaan, digunakan untuk pengiring musiknya atau pengiring lagunya. Nah, yang tulisannya yang luar-luar ini, nah ini adalah bentuk melodinya. Ya tinggal diurutkan saja. Misalkan, Pak ini ada tanda tadi, tanda semacam titik dua, terus ini kok ada tanda hitam, ada titiknya. Kalau diingat-ingat, kalau ada bulat hitam ada tiangnya, berarti dibunyikan satu ketuk lamanya. Kalau ada titiknya berarti titik itu adalah separuh harga nada di depannya. Berarti separuhnya satu ini kan setengah, berarti panjangnya nada ini yang lurusnya C ini dibunyikan 1/2. Nada apa? Diurutkan dari bawah. Kalau di garis kedua tadi adalah G, ya tinggal diurutkan. Berarti ini G, sol, la, si, ini adalah do. Do-nya berarti do tinggi. Do tinggi karena berada di atas. Lah kalau do rendah, di bawah tadi yang hitam ada sretnya itu. Paling bawah berarti nada do rendah. Nah, setelah dinyanyikan, misalkan kita nyanyikan langsung menggunakan syairnya. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ketika harum namanya ada tanda titik dua, garis tipis, belakangnya garis tebal. Ini tanda pengulangan. Jadi tidak boleh dilanjutkan ke wahai ibu, tidak boleh, tetapi harus diulang lagi. Diulang kemanakah?
dilihat di manakah ada tanda garis semacam ini tapi kebalik. Nah, di sini di awal ini ada tanda garis hitam tebal pertama, garis tipis, selanjutnya titik dua. Ini berarti diulang dari sini. Diulang lagi ke depan. Jadi habis harum namanya. Kembali lagi Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Baru dilanjutkan yang berikutnya, yaitu wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Nah, ini ada tanda bulat. Ini berarti dibunyikan nada ini nada apa? Dihitung lagi. Kalau ada spasi ketiga berarti ini nadanya adalah nada C atau nada do. Berarti nada do dibunyikan sepanjang 4 ketukan. Di akhir ada garis tipis dan garis tebal di akhir ini berarti berhenti atau selesai. Itu sekilas tentang cara membaca partitur musik pada notasi balok. Jadi ada judul, pencipta, tempo, ada 80, 120. Nah, kunci nada, tangga nada yang digunakan yaitu G atau F. Nanti diikuti tadi ada crash dan sebagainya. Kalau tidak ada berarti G. Terus ada 4/4 berarti tanda biramanya. Terus posisi nadanya untuk memainkan. Tinggal dihafalkan. Memang agak rumit, tapi saya rasa tidak rumit, tinggal menghafalkan posisi-posisi nadanya dan juga harga-harga nadanya. Saya harap setelah mengetahui ini, kalian jadi lebih tahu, oh berarti ini posisinya semacam ini, oh ini tempo, ini awal nada, ini garis birama. Harapan saya kalian lebih mengetahuinya, ya, memahami tentang notasi balok. Ya, tetap semangat, inspirasi selalu ada dalam diri kalian. Nah, saya rasa cukup materi untuk pertemuan kita kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa selalu berdoa supaya kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sehari-hari. Saya akhiri, kalau ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.